Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United selalu sehat-sehat semuanya sekeluarga. Tolong jangan lupa doakan gue juga ya. Semoga selalu sehat-sehat sekeluarga. Kita semua sama-sama sehat-sehat selalu sekeluarga. Oke, kali ini gue ingin membahas terkait dengan situasi dua pemain Manchester United ya. Karena statusnya masih sebagai pemain Manchester United, yaitu adalah Jadon Sancho dan juga Mason Greenwood. Nah, bisa jadi setelah gue bikin video ini, Jadon Sancho sudah ke Borussia Dortmund. Karena ketika gue bikin video ini, situasinya masih belum pasti, tapi sudah sangat dekat. Disebutkan oleh Fabrizio Romano kalau Manchester United, dan ingin gue bahas lebih ke, gue titik beratkan lebih ke situasi di bulan Juni nanti bagi Jadon Sancho dan juga Mason Greenwood. Akan seperti apa nih Manchester United terkait dengan kesepakatan dengan Borussia Dortmund ya, tidak, atau Manchester United tidak ingin memasukkan opsi beli terkait dengan Jadon Sancho dan akan mengakses lagi ya nanti di musim panas. Manchester United dan juga Ineos ini tidak setuju terkait dengan harga murah sebagai opsi terkait dengan situasi valuasi dari Jadon Sancho yang saat ini rendah atau tidak tinggi. Dan masa depan dari Jadon Sancho akan diputuskan di bulan Juni. Nah, di berita lain masih dari Fabrizio Romano ya di Instagramnya, dia menyebutkan sama ya, bahwa peminjaman Jadon Sancho ke Borussia Dortmund ini tidak termasuk opsi beli. Dan kesepakatan sedang diusahakan atau difinalisasi, tapi Manchester United tidak akan menyetujui kesepakatan atau klausul beli. Dan ini akan peminjaman saja. Manchester United tidak ingin ada opsi beli ya, karena bagaimana Jadon Sancho yang tidak bermain semenjak September, valuasinya sekarang ini sedang sangat rendah. Ineos mengusahakan atau lebih memilih Jadon Sancho ini kembali di bulan Juni dan situasi yang sama dengan Mason Greenwood juga. Jadi Mason Greenwood akan kembali di bulan Juni dan akan diakses lagi. Nah, menurut gua ya langsung aja nih, karena terkait dengan Jadon Sancho dan juga terutama Mason Greenwood, banyak sekali fans Manchester United, walaupun tidak semuanya menginginkan Mason Greenwood kembali. Mungkin tidak, apa yang akan terjadi? Gua ingin memberikan prediksi secara ringan amatiran apa yang akan terjadi dengan dua pemain ini di bulan Juni. Dan kenapa Manchester United hanya ingin status peminjaman saja bagi seorang Jadon Sancho, dan menurut gue nanti akan ada kaitannya dengan seorang Mason Greenwood. Gue sekali lagi bisa salah, gue berusaha untuk katakanlah memberikan perkiraan dengan ya mungkin objektif, tapi secara ringan amatiran ala gue. Pertama dari seorang Mason Greenwood dulu, atau kita mulai dari Jadon Sancho dulu deh ya. Jadi kalau gue melihat di transfer market, bagaimana valuasi dari Jadon Sancho saat ini ada di angka 25 juta euro, di mana dia sempat menyentuh angka 130 juta euro. Bayangkan, jadi penurunannya 4 kali lipat lebih ya. Dan kontrak dari Jadon Sancho sendiri ini baru berakhir 2026. Jadi di 2024 ini dia masih ada 2 musim lagi. Dan dengan berakhirnya atau rusaknya hubungan antara Jadon Sancho dan Erik ten Hag, apapun situasinya nih menurut gue ya, apapun situasinya dengan penampilan Jadon Sancho di Borussia Dortmund, Manchester United tidak akan lagi memakai jasa dari Jadon Sancho. Manchester United menurut gue juga mereka menganalisa ya di mana Jadon Sancho ini akan dilepas. Dan menurut gue di Borussia Dortmund, kenapa Borussia Dortmund? Karena ada kemungkinan Jadon Sancho, ataupun juga diharapkan ya Jadon Sancho penampilannya akan lebih bagus lagi. Dia bisa merekah di Borussia Dortmund, sehingga dengan penampilan yang bagus dia bisa tampil lebih happy, kontribusi mungkin berupa gol maupun assist juga lebih bagus, lebih tinggi, maka valuasi dari Jadon Sancho di musim panas nanti diharapkan akan naik. Nah, setelah valuasi naik, Manchester United akan berusaha untuk menjual pemain ini menurut gua dengan harga yang lebih tinggi lagi dari valuasi saat ini yang hanya sekitar 25 juta saja, di mana Manchester United ketika mendatangkan Jadon Sancho valuasinya ada di
angka berapa? Sekitar 80 juta kan. Jadi kalau dilepas 25 juta saja maka kerugiannya sangat tinggi sekali. Dan Manchester United nampaknya ingin menghindari hal ini. Bukan hanya terkait dengan kerugian ya, tapi juga financial fair play. Kenapa? Karena di financial fair play setahu gua secara ringan amatiran bagaimana balance antara keuntungan dan juga kerugian ini termasuk hal yang diperhitungkan. Sehingga menurut gua Manchester United sangat menghindari, dan ini langkah yang cerdik dari Ineos ya. Dikatakan tadi Ineos tidak merestui opsi beli dari Jadon Sancho, tapi pure peminjaman saja dengan harapan Jadon Sancho ya valuasinya akan naik. Dan menurut gua itu yang akan terjadi di musim panas nanti. Manchester United akan berusaha untuk melepas Jadon Sancho dengan permanen. Tentu saja ada semacam kayak spekulasi di sini ya, dengan akankah Jadon Sancho bisa bermain bagus sehingga valuasinya naik? Oleh karena itulah yang dipilih Borussia Dortmund, karena dianggap tim sebelumnya tahu bagaimana memaksimalkan Jadon Sancho, dan Bundesliga bukan kompetisi yang baru bagi Jadon Sancho. Bagaimana situasi dengan Mason Greenwood? Menurut perkiraan gua sekali lagi bisa salah ya, juga akan sama. Gua paham banyak sekali fans Manchester United yang ingin supaya Mason Greenwood kembali ke Manchester United, tapi jangan lupa dia sekarang tampil bagus di Getafe, dia tampil tajam, dia sangat menikmati waktunya di Getafe. Berbeda antara Getafe dan Manchester United. Ukuran klub berbeda, target berbeda, tekanan juga berbeda. Gua melihat Mason Greenwood bisa sangat menikmati ya, enjoying his time, sangat-sangat happy lah dia di Getafe, karena banyak hal yang berbeda dengan Manchester United ataupun situasi di Inggris. Sehingga menurut gua situasinya akan sama. Mason Greenwood sendiri ya, saat ini valuasinya ada di angka 7,5 juta euro. Di mana valuasi tertinggi sempat pernah menyentuh angka 50 juta euro. Kontraknya sendiri dari Mason Greenwood akan berakhir di bulan Juni nanti ya, di tahun 2024. Di bulan 2024 dengan kontrak di Manchester United ini berakhir 2025 ternyata. Sementara peminjaman di Getafe berakhir 2024. Jadi di bulan Juni nanti dia akan kembali karena kontraknya selesai kan, peminjaman di 2024. Dan dia masih akan ada satu musim lagi di Manchester United. Feeling gua, perkiraan gua, dia juga akan dilepas secara permanen. Loh, bagaimana mungkin? Dia masih bagus dan lain-lain. Iya, ada dua faktor. Nomor satu, bagaimana dia bisa tampil bagus? Situasi berbeda nih, Getafe dan juga Manchester United. Tuntutan, tekanan, target, dan lain-lain ya. Sorotan dari media juga berbeda. Dan nomor dua, jangan lupa, ketika Manchester United katakanlah menginginkan satu pemain untuk bermain di Manchester United, apakah sang pemain mau juga bermain di Manchester United? Gua menilai Mason Greenwood betul-betul memperhitungkan ya apa yang telah dia alami selama periode sebelumnya di Manchester United, dan dia bandingkan bagaimana dia bisa sangat menikmati kehidupan di Spanyol, di mana iklimnya lebih bagus, sorotan tidak setajam di Inggris, tekanan juga sangat berkurang dibandingkan dengan di Inggris, dan banyak hal positif yang menurut Mason Greenwood ya, sehingga dia bisa menunjukkan permainan yang lebih bagus lagi. Sehingga feeling gue sekali lagi bisa salah. Perkiraan gue Manchester United juga akan mencari klub yang akan mentransfer Mason Greenwood dengan transfer nanti di di musim panas. Selain juga Manchester United sudah memutuskan menyelesaikan kerjasama kan ya dengan Mason Greenwood, tapi tetap memiliki komitmen. Nah di situ gue juga berpikir tadinya kok Manchester United tidak langsung memutus kontrak. Ternyata jawabannya kalau gue sekali lagi benar, tapi gue bisa juga salah. Tapi kalau gue benar, maka Manchester United berusaha untuk mendatangkan itu tadi ya, uang dengan mentransfer Mason Greenwood sebagai mungkin investasi balik ya, atau katakanlah harga dari investasi yang sudah dilakukan selama sekian tahun bahkan dari akademi kepada seorang Mason Greenwood. Manchester United juga ingin mendapatkan sesuatu, katakanlah demikian, dan ini juga akan berpengaruh sekali lagi dengan financial fair play ya kan, dimana ada balance keuangan di sana. Dan Manchester United kalaupun memang benar, maka di bursa transfer musim panas nanti proyeksinya akan mendapatkan pemasukan yang tinggi nih dari dua pemain, Jadon Sancho dan juga Mason Greenwood, yang kalau gue lihat ya, ini mungkin baru pertama kali terjadi setelah nggak tahu sekian tahun, dan ini bisa jadi akan menjadi perbedaan dari pergerakan Manchester United di musim panas nanti. Sekali lagi terkait dengan Mason Greenwood,
Yes, dia tampil bagus di Getafe, harus gue ulangi lagi ya. Dia tampil bagus di Getafe, tapi ada situasi yang berbeda antara Getafe dan juga Manchester United. Itu faktor nomor 1. Faktor nomor 2, belum tentu juga Mason Greenwood mau kan ya bermain balik lagi di Manchester United dengan situasi apa yang sudah terjadi dan kemungkinan ya hal-hal yang akan terjadi ketika dia kembali lagi ke Manchester United, di mana saat ini dia sangat menikmati kehidupan baik itu di atas lapangan maupun di luar lapangan di Spanyol. Feeling gua Jadon Sancho akan kembali ke Jerman dan Mason Greenwood akan tetap di Spanyol. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Sekali gue bisa salah ya, tapi bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.